Jemaat dimohon berdiri. Mensyukuri berkat Tuhan pada hari ini, di akhir bulan Agustus tahun 2020, marilah kita rayakan bersama penyertaan Tuhan dalam hidup kita dengan penuh sukacita kita puji namanya. Yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah ini kita awali dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Murid adalah seorang pengikut yang memutuskan untuk mau mengikut Yesus Kristus, mau belajar dari Dia dan mau hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Pemuritan adalah suatu proses untuk menjadi seorang murid yang bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Memiliki keberanian untuk dilatih supaya dapat menjadi serupa dengan Kristus. Di padang
karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Demikian Imamat 16 ayat 30. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan terlebih dahulu, mari kita bersaat teduh dan memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi ini Tuhan memperkenankan kami untuk bersama-sama bertelut di hadapan-Mu, memuliakan Engkau atas segala karunia yang telah Tuhan nyatakan di hidup dan kehidupan kami sampai hari ini. Bahkan ketika kami bersama-sama, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, Tuhan persiapkan untuk menerima sakramen perjamuan. Mengingatkan kami akan kasih dan kemurahan Tuhan yang abadi di hidup kami. Oleh karena itu, apa yang kami bawa melalui hati kami masing-masing, Tuhan perkenankan kami untuk bersama-sama membuka diri, dan terlebih ketika kami hendak mendengarkan firman Tuhan, hanya oleh karena kehendak-Mu, semuanya terjadi. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan Injil Matius pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-28. Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-21 sampai dengan 28. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan sabda Tuhan serta yang tekun melaksanakannya. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Semoga pagi ini dan minggu ini nanti kita akan selalu merasakan kekuatan baru. Terlebih ketika kita bersama-sama kembali akan menerima sakramen perjamuan kudus. Kami bersyukur sebab dalam situasi sekarang, Tuhan masih memampukan kita semua, sekalipun beribadah di rumah, sekalipun ada hal-hal yang membuat kita terbatas, tetapi kita masih dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat-Nya. Dan itu butuh keberanian, itu butuh pengharapan yang senantiasa harus kita tumbuhkan di dalam hidup dan kehidupan kita, dalam situasi apapun. Oleh karena itu melalui firman ini kita juga diajak melalui tema menjadi pengikut Yesus yang berani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berani mempunyai arti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Tidak takut atau gentar atau kecut, kita harus mempertahankan kebenaran. Secara melalui arti ini ada dua hal yang harus kita tumbuhkan dalam hidup dan kehidupan iman percaya kita ketika kita harus menyatakan kebenaran Tuhan. Dan ketika kita menyatakan kebenaran Tuhan, harus pula menghadapi tantangan. Dua hal itu adalah mantap dan rasa percaya diri. Sebab kalau dua hal ini
kemudian hilang, tentu akan membuat kita takut, selalu khawatir, selalu merasakan bahwa semua adalah beban. Tetapi kalau kita sudah mantap dan percaya diri, kita akan selalu dapat melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, terutama ketika pergumulan hidup dan tantangan iman yang cukup besar dalam kehidupan kita, kita masih selalu akan merasakan tangan Tuhan yang akan menggandeng dan menguatkan kita. Dan melalui firman ini kita diajak bagaimana seharusnya memang menumbuhkan hati yang mantap dan rasa percaya diri. Cerita tentang pengakuan iman Rasul Petrus saat Yesus mengajar bahwa hadirnya di dunia untuk menderita. Kalau itu menjadi garis bawah pemikiran kita, ya sudah, tidak akan ada upaya. Dan kalau orang dengan bahasa prokemnya, ngapain hidup kalau ternyata menderita? Maka itulah kenapa kemudian upaya Petrus ketika Yesus mengatakan, mengajarkan bahwa kehadirannya untuk penderitaan, Yesus menarik, kami ulangi, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Bagi umumnya manusia, termasuk kita, ketika menghadapi penderitaan atau bahwa tujuan untuk kebaikan melalui penderitaan, tentu lebih baik tidak. Dan itu yang juga dilakukan oleh Petrus. Baik di satu sisi secara manusiawi, tetapi kemudian Tuhan mengingatkan kepada Petrus bahwa apa yang sedang Tuhan lakukan bukan hanya asal menderita, bukan hanya bunuh diri sia-sia atau mati sia-sia. Semuanya itu dilakukan ketika dalam kerangka pemahaman iman bahwa ia hadir untuk menyelamatkan semua manusia. Maka kerangka besar itulah yang kemudian dikatakan oleh Yesus ketika ia ditegur oleh Petrus. Yesus pun menegur Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Di balik kerangka besar, di balik kehadiran Yesus ada kerangka besar Allah. Di balik protesnya Petrus ada kuasa yang juga harus dinyahkan, harus dihadapi. Maka kemudian Tuhan mengatakan itu. Tentunya bukan kemudian menghilangkan Petrus, menyingkirkan Petrus karena memang dia tidak mengatakan itu secara iman. Karena ketakutan, karena rasa percaya diri mulai hilang sebab angan-angannya Yesus yang ia ikuti ini adalah Yesus yang menjadi raja menggantikan Daud. Kenyataannya tidak demikian. Maka dari itu kemudian Yesus mengatakan dan mendorong kepada murid-murid, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. 3 hal ini bukan sesuatu yang gampang. 3 hal ini akan terus kita perjuangkan selama kita hidup. Tidak ada orang yang sempurna ketika kita melakukan hal ini. Coba Bapak Ibu, yang pertama, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri berarti ia tidak mengagung-agungkan dirinya bahwa ia yang paling baik. Karena ada yang pasti lebih baik. Menyangkal diri berarti dia mengakui bahwa dirinya penuh dengan kelemahan. Yang kedua, ia harus memikul salib Tuhan. Dan itu harus dilakukan sepanjang hidup. Seberat apapun hidup dan tantangan iman kita harus terus kita lakukan.
Dan yang ketiga, mengikut aku. Mengikut aku bukan hanya ngetut wingking kalau orang Jawa. Kemanapun diintili gitu ya kalau bahasa Jawanya. Seperti ekor di belakang terus-menerus, bukan. Mengikut Tuhan berarti melakukan apapun yang dikehendaki Tuhan dalam hidup dan kehidupannya, sekalipun secara manusiawi dan hati nurani manusiawinya bertentangan. Tetapi kalau Tuhan menghendaki itu harus dilakukan, bagaimana lagi harus dilakukan? Memang harus begitu. Kalau kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, ya sudah, monggo Gusti paduka ingkang kagungan kawula. Monggo kemanapun Tuhan pergi, kemanapun Tuhan menginginkan saya melakukan. Dan itu juga butuh pembelajaran sepanjang kehidupan kita. Oleh karena itu keberanian mengikut Yesus bukan hanya ketika kita berani menyatakan diri kita kepada sesama kita, tetapi mulai dari mengubah pemahaman kita tentang siapa kita di hadapan Tuhan, menjalani apa yang diperintahkan Tuhan sepanjang kehidupan kita, apalagi ketika kita menghadapi tantangan-tantangan hidup. Berani untuk mentransformasi diri, mengubah tidak hanya sedikit, tetapi memang seluruhnya, dari yang jahat menjadi tidak jahat atau baik, dari yang barangkali suka hidup dengan gaya, dengan apapun itu, yang duniawi, kemudian menjadi yang rohani. Tetapi tentu kemudian tidak berpantang apapun, karena kita masih hidup di dunia. Yang terpenting adalah bagaimana menerjemahkan karya Tuhan. Agar apa? Agar dari arti berani, bahwa semua yang kita lakukan adalah mempertahankan kebenaran dan melahirkan kebenaran. Dan itu yang dilahirkan oleh Yesus Kristus mengenai fakta kebenaran. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai gantinya? Ganti nyawanya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya. Tuhan hadir menjadi penyelamat manusia. Tuhan hadir menjadi juru selamat bagi semua manusia. Dan Tuhan akan hadir kembali menjadi pengadil bagi setiap perbuatan manusia. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama merenungkan kembali keberadaan dan kehidupan kita. Kita berusaha untuk terus-menerus berjuang, berani mengubah diri dan menyatakan karya keselamatan Tuhan dalam kondisi apapun, supaya semua orang yang ada di sekitar kita, baik yang terdekat maupun yang terjauh, tetap merasakan kebenaran firman Tuhan, merasakan sukacita dan damai sejahtera. Semoga Bapak Ibu, saudara dan anak-anak Tuhan yang saat ini bersama-sama beribadah di rumah mampu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Sehingga kita akan berani untuk menyatakan kebenaran Tuhan dalam kondisi apapun yang kita alami. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, dan kasih-Nya akan memelihara hidup kehidupan kita. Amin. Mari kita bersaat teduh. Cukup.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dimohon untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan umat yang percaya kepada Tuhan. Marilah kita mengikrarkan kembali, memperbarui pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menyatukan hati untuk menerima sakramen perjamuan. Sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam ibadah saat ini, kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara yang terkasih, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, mari sekali lagi kita menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Mari sebelum kita menerima sakramen perjamuan, kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini
menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita menerima sakramen perjamuan melalui materi yang sudah dipersiapkan, seperti yang sudah kita pernah terima. Untuk roti kita akan menerima hosti, dan untuk anggurnya kita menggunakan anggur. Dan bagi Bapak Ibu yang barangkali oleh karena kesehatan, dipersilahkan untuk mempersiapkan diri dengan air atau teh atau yang lain. Yang terpenting adalah iman percaya kita kepada Tuhan yang telah mengorbankan dirinya kepada kita, itu akan memberikan pengharapan, menumbuhkan pengharapan kepada kita dalam setiap pergumulan yang kita alami. Kita akan makan dan minum bersama. Kalau biasanya di hari Minggu atau ketika bertatap muka, jemaat terlebih dahulu kemudian majelis. Tapi dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama setelah saya memberikan baik roti maupun anggur kepada majelis yang ada di sini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, roti ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Anggur ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari kita minum. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama menyatakan syukur kita melalui ucapan syukur kita di dalam hati kita masing-masing demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah kita bersama-sama menerima sakramen perjamuan, kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas kasih dan kemurahan yang Tuhan berikan. Engkau memperkenankan kami untuk menerima sakramen perjamuan, mengingatkan kami bahwa tubuh dan darah Yesus adalah jaminan kehidupan kekal kami. Tetapi mampukanlah kami untuk selalu menghayatinya dalam setiap kehidupan yang kami alami, dalam pergumulan yang kami hadapi, terlebih ketika bersama dengan sesama kami menghadapi hal yang sama oleh karena wabah corona yang belum usai. Ada beberapa dari bagian kami, saudara-saudara kami, yang harus dirawat di rumah sakit. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, dan Tuhan tumbuhkan pengharapan mereka agar kembali pulih. Demikian pula bagi
para medis, dokter yang menangani. Tuhan kuatkan dan Tuhan senantiasa tumbuhkan pengharapannya untuk menjalani panggilan Tuhan melalui apa yang sudah Tuhan berikan dengan keahliannya untuk mengobati dan memberikan perawatan. Demikian pula Tuhan, kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah, dan siapapun kami dalam kondisi sekarang, mampukan kami tetap arif di dalam menjalani hidup pemberian Tuhan. Sekalipun kami tidak dibatasi lagi dalam menjalankan pekerjaan, kegiatan kami, tetapi ada hal-hal yang harus selalu kami perhatikan agar sebaran virus corona berhenti. Oleh kedisiplinan kami, oleh kepatuhan kami terhadap apa yang diupayakan pemerintah, kami menyerahkan segala hal yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kami. Demikian pula Tuhan bagi umat-Mu, dari mulai anak-anak sampai dengan usia senja, Tuhan senantiasa berikan hikmat dan semangat di dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang telah belajar, tetapi sampai sekarang masih harus di rumah. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan kiranya senantiasa memberikan semangat kepada mereka melalui orang tua. Orang tua pun Tuhan berikan kekuatan dan hikmat agar apa yang terjadi sekarang ini, oleh karena perubahan, oleh karena kebutuhan untuk mendampingi anak-anak dalam belajar, Tuhan juga kuatkan. Kami menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah para orang tua kami yang oleh karena kondisi sekarang ini juga harus dibatasi geraknya. Kiranya Tuhan senantiasa menumbuhkan pengharapannya. Ketika mereka ingin dapat kemana-mana, pergi dan menjalankan hidup dan kehidupannya seperti biasanya, tetapi tidak dapat dilakukan, Tuhan juga menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh orang tua kami, supaya setiap hal yang sekarang dialami, dirasakan, tetap berupaya untuk menjadi teladan bagi keluarga dan sesama. Kami menyerahkan pula kehidupan umat-Mu, dimanapun berada. Kami mohon berkat Tuhan, agar kami dimampukan tetap menjalankan perintah Tuhan dalam kondisi apapun, supaya karya Tuhan nyata dirasakan oleh sesama kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup dan kehidupan kami sampai hari ini. Dan mampukan kami terus untuk menjalankan perintah Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terselip dosa kesalahan di dalam kami menerima sakramen, menerima firman Tuhan, dan bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan, kiranya Engkau mengampuni. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dasar sebagai persembahan pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Beginilah bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kantong persembahan beredar dan kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 291 dari 1 sampai dengan 3. Mari bersyukur semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih untuk berkat kasih sayang-Mu yang hari lepas hari kami terima. Pada saat ini kami membawa sedikit dari berkat-Mu, kiranya bisa menjadi sarana untuk pelebaran kerajaan-Mu di GKJ Sabto Winedar ini. Dan juga agar kami bisa memberkati saudara-saudara di sekitar kami. Kami juga teringat akan teman saudara kami yang saat ini masih belum bisa memberi, kiranya juga Tuhan mau menjamah dan melihat keadaan mereka satu persatu. Tetaplah berkati mereka dan luputkanlah mereka dari mara bahaya. Untuk yang sedang sakit Tuhan, baik yang di rumah maupun yang ada di rumah sakit, jamahlah agar mereka bisa merasakan tangan kasih-Mu datang melawat, sehingga mereka bisa merasakan kesembuhan, kepulihan, hingga mereka bersuka cita dalam nama-Mu. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, kiranya Tuhan menutup bungkus kami dengan tangan kasih-Mu, hingga kami bisa sampai di rumah kami dengan selamat dan bertemu kembali dengan orang-orang terkasih. Terima kasih atas semua berkat-Mu, dan kami juga mengucap syukur dengan berdoa seperti yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Aku selamat dan sentosa.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan undur dari tempat ini dan melanjutkan hidup pemberian Tuhan. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.